Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdaliz zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mirasus samawati wal ardh. Allahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat di sepanjang hidup kita. Tidak pernah sedetik pun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan nikmat, menghentikan nikmatnya kepada kita semuanya. Selalu dan selalu dan selalu pasti ada nikmat Allah yang kita rasakan dalam hidup kita. Dan selalu separah apapun kondisi kita dalam hidup, pasti nikmat Allah senantiasa lebih banyak daripada musibah bencana dan lain-lain yang tidak enak. Itu harus selalu disadari oleh kita supaya tidak kehilangan rasa syukur. Karena ketika seseorang kehilangan rasa syukur, sudah bencana besar dalam hidupnya ketika kita sudah tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sore hari ini, di antara mungkin kita harusnya dari pagi sudah bergerak sampai siang, sudah kesana kesono kesini gitu ya. Pengennya mah istirahat sore-sore itu. Kalau nenek dengan cucunya, kakek dengan cucunya, dengan anaknya yang masih kecil mungkin. Tapi kita memaksakan diri lillahi ta'ala, melangkahkan kaki kita ke masjid ini, Masjid Nurul Huda, Majelis Taklim Nurul Huda, untuk taklim, untuk tafaqquh fiddin, menyimak narasi-narasi ulama. Saya hanya fasilitator, perantara menyampaikan apa yang kita bahas. Hakikatnya semua dari Allah, dan perantaranya yang lebih utama adalah para ulama yang kita kaji kitab-kitab mereka. Mudah-mudahan langkah kita menuju masjid ini adalah isyarat dari Allah, langkah-langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur atas nikmat yang paling besar yang masih tertanam dalam hati kita, yaitu nikmat iman. Karena dengan nikmat iman itulah kita punya harapan untuk kembali kepada Allah, ke surganya, sebesar apapun dosa kita. Kita mensyukuri nikmat Islam, karena dengan nikmat itulah kita bisa mendapat penilaian derajat kita di sisi Allah seperti apa nanti dengan amal-amal Islam kita. Kita juga punya nilai kesehatan walaupun tidak stabil, apalagi usia ibu-ibu sekarang ya, seperti saya, seueur nu karaos, tuh sing corocor, pipis sedut-sedut wae, untung geus seueur, terus sering terus diperhatoskeun wae. Tapi tetap kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan
kepada pemimpin dunia akhirat kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta termasuk kita, semoga menjadi umatnya yang diakui nanti di hari kiamat dan termasuk yang mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan senantiasa diberikan keluasan rezeki, kecukupan, ya. Jangan minta berlebih ya, minta cukup saja. Berlebih masuk pohon orang. Mendingan cukup ya. Cukup mah insya Allah sesuai kebutuhan kita dan yang terbaik menurut Allah. Ada kaitannya nanti dengan Al-Khabir ini, yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sore hari ini kita akan membahas, sudah ada yang menghitung belum ibu-ibu jamaah? Ini yang keberapa Asmaul Husna? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ya. Asmaul Husna yang ke-32, mulai dari lafzul jalalah Allah. Ini yang ke-32, Asmaul Husna yang ke-32. Baik, kita awali dengan lantunan zikir dulu. Mudah-mudahan Allah penuhi hajat-hajat kita, Allah jaga sabar kita, syukur kita, ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adam ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu
qayyum, ya wajid ya majid, ya wahid ya ahad, ya samad, ya qadir ya muqtadir, ya muqaddim ya muakhir, ya awal ya akhir, ya zahir ya batin, ya wali ya muta'ali, ya bar ya tawwab, ya muntaqim, ya afu, ya rauf, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram, ya muqsir ya jami', ya ghani ya mughni, ya mani ya dhar, ya nafi ya nur, ya hadi ya badi, ya baqi ya waris, ya rashid ya sabur, ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Khabir dari kata khabar. Terjemahan bahasa Indonesia, kalau kita buka-buka buku-buku Islam yang membahas tentang Asmaul Husna, Al-Khabir, setidaknya ditemukan 3 terjemahan. 1, Al-Khabir, Allah Maha Mengetahui, sama dengan Al-Alim. Al-Alim suka digandeng tuh, Alimun Khabir gitu ya, Hakimun Khabir. Al-Alim maknanya sama dengan Al-Alim, Maha Mengetahui. Tapi lebih sedikit Al-Khabir dibanding Al-Alim. Al-Alim itu mengetahui secara keseluruhan, tapi Al-Khabir mengetahui secara rincian ya, rinciannya, kanahnya, intisarinya. Yang kedua, mana Al-Khabir itu Allah Maha Teliti ya, Maha Teliti. Yang teliti itu anak-anak sekolah yang pintar, nilainya 95, salah satu misalkan, itu karena itu tidak teliti, kurang teliti. Lamun nilainya 65, kata mah henteu teliti kacida. Jadi banyak saat itu. Saya punya anak yang harusnya dia 100, selalu 100 nilainya. Sumatif kemarin, akhir asas kemarin, nilainya 93, salah satu dari 30 soal. Satu saja. Ketika dikonfirmasi, oh iya gitu jawabannya. Karena dia kurang teliti, kurang fokus. Nah, Al-Khabir, Allah Maha Teliti. Menurut teliti, telinga nggak akan di sini, mungkin di sini, atau di sini telinganya. Karena teliti, jadi pas, fi ahsani taqwim. Bentuk ini indah. Nah, ada yang salah nggak ada. Saya rasa hidungnya nggak pas kalau di sini. Menurut kita nggak ada, pas di sini, bibir di sini, kumis laki-laki di sini, janggutnya di sini. Itu sudah pas semuanya nggak ada yang tidak pas. Semuanya pas, karena Allah Maha Teliti. Teliti membuat. Orang kadang teliti. Mama, eta bonekanya telinganya kok bawah 1 lebih rendah daripada telinga yang kanan. Pengsom. Itu manusia. Itu nggak teliti. Allah Al-Khabir, Maha Teliti. Yang ketiga,
Al-Khabir itu maknanya Allah Maha Waspada. Nah, ini lebih. Allah itu zat yang Maha Waspada. Dan waspadanya itu waspada zat yang Maha sempurna. 3 jadi maknanya. Maha mengetahui, Maha teliti, Maha waspada. Al-Khabir. Hati-hati. Kalau kita sudah ngaji Al-Khabir, hati-hati dengan iman kita. Mengetahui Allah melihat kita. Teliti dengan pemahaman kita bahwa Allah melihat kita. Waspada, Allah melihat kita. Entah ngerasa sorangan, gak usah sahur. Emang mau ngapain kalau usah sahur? Mau berbuat curang? Mau nipu? Mau dan lain-lain? Enggak, Allah catat itu nanti. Ada malaikat yang Allah perintah untuk mencatat amal buruk kita, amal baik kita. Nanti di sini ada hikmah yang kita bisa ambil. 3 mana itu? Di dalam Mu'jamu Fahras, indeks kata-kata dalam Al-Quran, ayat Al-Quran itu ada 45 kali kata Al-Khabir diulang dalam Al-Quran. Jadi kata Al-Khabir itu diulang 45 kali. Di antaranya misalkan tadi yang dibacakan Qori ya, Ali Imran, surat keluarga Imran. Wallahu mirasus walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, itu. Allah, bagi Allah lah, milik Allah lah warisan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa saja perbuatanmu, mengetahui yang kamu lakukan. Allah, ketika Allah mengetahui Allah mengetahui, Allah teliti, Allah waspada terhadap apa yang kamu lakukan. Kemudian Al-An'am contohnya ayat 73. Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Alimul ghaib, Allah lah zat yang mengetahui yang gaib, wasyahadah yang nampak, wa huwal hakim, Allah yang maha hakim, maha bijaksana, al-khabir, maha mengetahui, maha teliti, maha waspada. Al-Isra ayat 17. Wa kafa bi rabbika bidunubi ibadihi khabiran basira. Wa kafa bi rabbika, cukuplah bagi Allah bidunubi ibadihi, terhadap dosa-dosa hambanya, khabiran, mengetahui, maha teliti, maha waspada, basiron, maha melihat. Itu contohnya. Terakhir An-Nisa ayat 128. Itu. Ibu-ibu harus punya Mu'jamu Fahras kalau ingin tahu semua ayat. Mana saja 45 ayat itu. Di sana ada kata khabir gitu. Namun tanpa Mu'jam enggak tahu kita. Surat naon deui nya? Enggak tahu. Susah. Harus lihat Mu'jam. Wa in tuhsinu, apabila kamu berbuat baik, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha, sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira. Gitu. Ya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Nah, semuanya ada 45 kata khabir. Bagaimana Syekh An-Nasafi rahimahullah ta'ala membahas kata al-khabir ini? Beliau menyampaikan, huwal alimu bikanahi syai'i al-muttali'u ala haqiqatihi. Al-khabir itu al-alim sama. Mau al-alim boleh, wajan fa'ilun, atau al-alim wajan fa'ilun boleh. Allah itu al-khabir itu huwal alim, maha mengetahui, tapi bikanahi syai'i, intisari sesuatu. Jadi Allah itu mengetahuinya intisarinya. Al-muttali'u ala haqiqatihi, yang mengetahui hakikat sesuatu. Hakikat. Kita itu nggak tahu kalau hakikat. Nggak tahu. Banyak sekali dalam hidup kita yang kita tidak tahu. Kok bisa sih si Anu padahal begini, kok begitu? Gitu. Ya. Itu hakikatnya Allah. Yang menghantarkan kita ada dalam satu kondisi tertentu, padahal kita kondisinya begini, kok bisa begitu, kayak gitu. Allah yang mengetahui.
Hakikat benda aja ini kita nggak tahu, ini kita gini aja lihatnya, oh tapi hakikat benda ini Allah Maha tahu gitu. Qala ta'ala fas'al bihi khabira. Fas'al, bertanyalah engkau Muhammad bihi kepada Allah, khabira, tentang zat yang maha mengetahui. Allah menyuruh Nabi Muhammad bertanya kepada Allah tentang Allah al-khabir. Itu. Jadi Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk bertanya kepada Allah makna al-khabir itu. Itu. Nah ini pertama, ya. Jadi al-khabir itu al-alim bi kanahi syai'i al-muttali'u ala haqiqatihi. Jadi Allah itu al-alim, maknanya maha mengetahui, tapi mengetahui hakikat sesuatu. Qila innahu bi ma'nal mukhbir. Dikatakan juga al-khabir bi makna mukhbir. Apa itu mukhbir? Fa'ilun bi makna muf'il, as-sami bi makna al-musmi. As-sami, Allah maha mendengar, maknanya itu al-musmi. Allah maha mendengar plus Allah yang memperdengarkan. Allah maha memperdengarkan. Allah maha mendengar, tapi Allah adalah juga maha memperdengarkan. Kalau kita tidak diperdengarkan oleh Allah, mau bisa mendengar. Allah yang mentakdirkan kita bisa mendengar, gitu. Allah yang memperdengarkan. Saya bisa mendengar, Allah maha mendengar, Allah maha memperdengarkan. Kalau kita hari tua kita tiba-tiba berkurang pendengaran kita, sudah dikurangi oleh Allah pendengarannya. Itu. Allah maha memperdengarkan. Memperdengarkan suara apa saja, itu Allah. Dan kalau orang di usia tuanya pendengarannya jadi berkurang, bukan berarti orang itu mendapat hukuman dari Allah. Jangan begini nih, alhamdulillah abdi mah masih cekas celina. Bet aja si anu mah setengah denge. Hati-hati bu. Bukan itu, bukan tanda orang itu tidak berkah, kita yang berkah. Belum, enggak, belum itu. Jangan jadi jaminan, bukan jaminan. Hati-hati. Namun ibu-ibu bukan ucapan gitu di Mekah, di Haramain, tak bisa. Ibu-ibu kan tiba-tiba torek. Soalnya syukurna overdosis. Tahu syukur overdosis? Sepertinya mensyukuri orang lain dengan kelemahan mereka gitu. Kayak gitu. Hati-hati. Makanya kalau kita umroh, haji, netralkan hatinya. Netral, 0, 0. Jangan kalau bersyukur, jangan kelewatan bersyukurnya. Si anu iyo, alhamdulillah orang mantap, alhamdulillah. Isu karena orang kena. Anak overdosis syukurnya. Seperti mensyukuri orang yang mendapat musibah. Hati-hati kalau di Mekah. Di Madinah, ya, hati-hati. Jadi belajar netral. Di off, walaupun tidak selalu, tapi ada aja kejadian-kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah itu. Nah, Allah yang maha memperdengarkan. Saya suka baca kisah-kisah, punya buku kisah sahabat dan kisah tabi'in. Kisah sahabat misalkan, suka sekali berulang-ulang membaca kisah 10 sahabat yang dijamin ahli surga. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan seterusnya sampai terakhir. Itu yang Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya ijabah. Di antara para sahabat yang 10 orang itu, Umar bin Khattab mengakui Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat yang ijabah doa. Dan dia dijamin surga dengan lisan Rasul. Sa'ad bin Waqqas ahlul jannah, fil jannah, gitu bahasa Rasul langsung. Di absen ada Rasul dengan fil jannah. Dari lisan Rasul yang mulia, udah jaminan itu. Jaminan. Tapi hari tuanya tidak bisa melihat. Buta, bahasa kita buta. Padahal orang ahli ibadah, ahli surga, buta. Itu. Jadi jangan sekali mengkaitkan kekurangan, kelemahan, musibah yang dialami orang lain dengan pintu keberkahan. Jangan. Hati-hati, ya, istighfar. Jangan selalu mudah memvonis orang. Sampai akhir hayatnya dia buta. Nah, itu.
Ketika keponakannya meminta, engkau adalah orang yang ijabah doa, mintalah kepada Allah supaya disembuhkan oleh Allah, pasti Allah sembuhkan. Tapi dia nggak mau, tidak mau. Sudah cukup nikmat yang aku rasakan dalam hidupku. Kalau Allah ridhonya aku buta, aku ridho dengan apa yang Allah ridhoi. Allah ridhonya aku buta, aku ridho dengan Allah apa yang Allah ridhoi. Gitu, itulah luar biasa ya. Itu kalau dibaca dengan hati itu, gitu. Luar biasanya. Itu meridhoi, ridho terhadap apa yang Allah ridhoi. Allah ridhonya buta gitu kita, maka kita ridho. Gitu. Itu luar biasa. Nah, ini makna yang berikutnya. Wakila innahu bimaknal alim, lakinnahu yudhafu ilal khafaya batina. Al-khabir juga bimakna al-alim, maha mengetahui, tapi yudhafu ilal khafaya al-batina, disandarkan kepada hal yang samar dan tersembunyi. Jadi al-khabir itu bedanya dengan al-alim. Al-alim itu mengetahui secara umum, al-khabir mengetahui detailnya, rinciannya, hakikatnya. Itu al-khabir. Masya Allah ya. Makanya Allah itu maha sempurna, zat yang maha sempurna. Tidak akan ada satu perbuatan kita yang lolos dari khabirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus belajar merasa takut ketika sendiri berbuat yang tidak Allah ridho. Gitu. Wa anil masyai, dari guru-guru kita para salaf rahimahullah ta'ala menyatakan man arafa kaunahu khabiran kana bizimamit taqwa masdudan wa antariqil muna masdudan. Orang yang mengetahui, memahami makna khabir ketika mengamati ciptaan Allah, ciptaan Allah itu. Jadi kita mengamati bagaimana kesempurnaan ciptaan Allah, ada kesadaran dalam diri kita al-khabir, meneladani Allah al-khabir. Kita benar-benar merasakan, mengetahui, meneliti, waspada, benar-benar bisa memantau bahwa ciptaan Allah itu luar biasa. Maka bizibami taqwa masdudan, takwanya akan semakin kuat. Dikuatkan takwanya kalau kita sanggup meneladani khabirnya Allah dalam diri kita. Khabirnya dipakai dalam sehari-hari. Tahu Allah al-khabir, teliti dengan khabirnya Allah, dan waspada dengan khabirnya Allah. Waspada itu artinya begini, jangan merasa kayak tadi, orang kan segitu. Nah, itu kebiasaan maling. Ya, maling kan gitu kalau lihat. Aman, sisa. Duaan maling, hiji jaga di haru, hiji asup ka imam. Ini mah model pakai HP. Awasi di haru, aman tuh, aman. Usah saha, berarti eta lain saha eta duaan. Lain jelema maksudnya eta duaan teh. Oh saha banyak adu. Saha eta duaan. Oh saha aja. Eta duaan lain saha. Lain jelema maksudnya. Waspada kita, teliti, hati-hati, jangan lupa. Wa antariqil muna masdudan, dan jalan-jalan. Jadi kata Ustadz Umar minta, kita itu di dunia itu yang harus diminimalisir apa? Kahayang. Hesenya, abdi ge hese nahan kahayang. Nih hayang anu, panoh hayang nyeun anu. Eta tah kudu ditekan teh kahayang. Orang yang sudah mengetahui al-khabirnya Allah Subhanahu wa taala diterapkan dalam hidup, itu akan meminimalisir kahayang, al-muna, kahayang. Harapan, kahayang segala macam itu. Komo anu berlebihan gitu. Berlebihan. Kita harus begini, Mak. Sampai sekarang ya, nggak pernah kontak lagi dengan orang yang memberangkatkan saya dan uminya haji. Sampai sekarang nggak kenal, nggak ketemu, nggak apa. Jangan dia nggak mau dihubungkan, nggak mau dibalas kebaikannya, nggak mau kita berkunjung ke rumahnya juga nggak mau. Nggak usah, anggap saja sudah tidak pernah ketemu. Gitu.
Itu coba bayangkan saya aja. Saya kalau dapat uang 60 juta, mikir mau lari mereka batu. Mau mana sana? Mau bu. Arek meuli tas, sepatu, baju, arek meuli gamis. Wah, pokoknya mah. Ketika dia cerita sama kita, ya berdua, udah saya tanya ke suami, tanya mau umur lagi enggak? Udah cukup, Pak. Kasih aja ke orang. Ya kasih ke siapa? Kata si ibunya. Yang tergambar adalah wajah saya. Allah yang mungkin menampilkan wajah saya. Set, dari itu Allah. Itu saya aja malu, maksudnya ya, Bu, punya uang sekian gitu, kok kepikiran ngasih ke orang gitu, yang nggak akrab, nggak kenal, bukan sahabat dekat, bukan siapa-siapa. Hanya seperti sekarang saya suka ngisi pengajian dulu di awal-awal saya membuka pengajian itu sebelum diganti uminya sekarang sama uminya full 100%, saya udah nggak ngaji lagi sama uminya. Kayaknya 25 orang yang ngaji, sedikit yang ngaji 15 orang. Gitu. Tapi dia luar biasa gitu maksudnya. Kepikiran untuk berbagi rezekinya dengan orang lain, nggak ada tuh munaknya, keinginannya itu kan masih ada meren keinginan banyak meren ya, nggak mungkin sempurna banget kebutuhannya ya, banyak pasti, tapi dia itu luar biasa memberikan uangnya buat kita pergi haji 2011, suruh daftar kita haji, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang kita juga nggak bisa maksa ya. Manusia kan memang kalau inginnya kan kalau diberi kebaikan balas dengan kebaikan, minimal yang sama atau minimal kan sesuai kemampuan kita. Tapi beliau berdua itu saja semuanya nggak kenal siapa nama suaminya, nggak kenal, nggak pernah kenal nama bapak siapa, nggak pernah. Kecuali ibunya saja yang tahu panggilannya. Sampai hari ini kita nggak kontak lagi, nggak ini, udah aja. Kata beliau, takut kalau nanti dibalas kebaikannya saya jadi nggak ikhlas, merasa terus berbuat jasa kepada Pak Ustadz dan istri. Luar biasa dong? Luar biasa, kayak gitu, hese di tayangan orang. Orang mah biasanya kan ngomong, asa orang mah. Nang orang kan eta pergi haji Pak Ustadz. Yang istrina, orang bener, maksudnya si mabdi gitu. Asana, orang mah hayang kasebut enggak poe. Tapi beliau enggak, Masya Allah ya, luar biasa. Belajar dari bagaimana kepribadian orang lain. Antorikil munah masduda, ditutup dari harapan-harapan. Walaupun boleh, asal harapannya kan yang halal ya. Jangan berlebihan. Kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, nikmati duniamu tanpa mencidrai agamamu dan menodai akhlakmu. Nikmati dunia yang halal, jangan rusak agama kita, jangan nodai akhlak kita dengan dunia itu. Itu. Punya harta banyak, kita beli ini, itu. Jangan sampai berlebihan dan membuat agama kita jadi ternoda, akhlak kita tercela. Dan itu juga PR kita dalam hidup. Nah ini makna al-khabir, Masya Allah ya. Jadi mulai sekarang ketika sudah ngaji al-khabir kita jadi tahu ya. Jangan selalu merasa sendiri kalau di rumah sendiri gitu. Tapi ada yang mengawasi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi kita. Kemudian, saya cek nih, Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir. Al-Alim maha mengetahui, Al-Basir maha melihat, Al-Khabir maha mengetahui. Apa bedanya? Al-Alim itu mengetahui secara umum. Al-Alim mengetahui secara umum. Seperti guru mengetahui materi pelajaran yang disampaikan kepada anak didiknya. Guru itu harus tahu materinya. Seperti itu Al-Alim. Dia tahu materi. Saya pelajaran PAI, pendidikan agama Islam, tahu apa yang materinya apa, akhlak bersyukur, kita harus tahu itu gambarannya, lebih tahu dari anak-anak kita. Itu Al-Alim. Kemudian Al-Basir, kalau Al-Basir, Al-Umurud Zahirah, melihat yang nampak-nampak. Al-Basir itu
yang zohir. Seperti mana gambarannya nih ya, gambaran kasar. Seperti CCTV. Itu al-basir, melihat dari CCTV. Kalau kita kulkas sudah kayak 5. Digotong kumaling kita beropatan. Tinggal di CCTV nah, ketinggalan itu tuh opatan ngegotong lewat itu. Lewat pantau dicoklat pantau kali tinggal di CCTV ta. Nah, itu Allah al-basir, Maha melihat rangkaian kejadian dari awal sampai akhir. Kalau tidak terdeteksi nggak akan kelihatan. Gitu. Motor SIM abdi 2 digondol maling sapenting aya di CCTV Yohan. Si A kali itu ke Yohan minta izin. Ketinggalan ta. Asup tiluan, hiji naik motor, hiji dua lempang. Nu naik motor teu balik deui, teu naik ka luhur ka tangga ieu teh Ayudun Sambo. Nu dua balik deui, mawa hiji heureup motor teudeun. Hiji deui nyusul, hiji mah hirup motor hiji deui menteu. Disetep, Bu, ditincak knalpotna kudu hirup motorna. Kan itu. Motor teh. Dan gimana ini lapor itu eta motor sabeting 2 leungit. Katingali CCTV, tapi teu katingali wajahna sabab sinarna teu beunang cahaya pencahayaan. Jadi nggak bisa dikenali. Dan dia make ieu, make topeng ieu teh. Kayak gitu. Eta mudah-mudahan kayak sih manfaatan jeung mami eta motor. Nah, eta al-basir seperti CCTV. Al-khabir al-umurul batinah khafiyah, mengetahui semua masalah yang tersembunyi, yang samar. Itu al-khabir. Seperti mana? Seperti gambaran CT scan, USG, ronsen dalam bidang kedokteran. Ibu ningali ka dia perut si abi katingali teh jeroanana. Henteu. Sesembunyi di lembat, aya jantung, aya paru-paru, aya pankreas, aya hati, aya segala macam usus segala. Teu katingali. Tapi di CT scan, di ronsen, teng, kapotong ta. Aya batu ginjal tadi dia di ginjalna. Katingali, USG, teng gitu. Ah, seperti itu al-khabir itu, mengetahui dalamannya. Rinciannya, detailnya yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Itu al-khabir. Gitu, perbedaannya gitu, masya Allah. Berarti Allah itu maha sempurna, punya al-alim, punya al-basir, punya al-khabir. Pantas nggak di akhirat mulai lewat catatan urang. Ayo, seperti di dunia, eta los. Nu korupsi ayeuna masih kena aman, dan teu kapanggih. Ayo korupsi terusan, itu kapangi. Kayak gitu, masya Allah. Buat kita apa? Buat kita hadzul abdi, narasi dari Syekh An-Nasafi rahimahullah ta'ala. Hadzul abdi minhu ayyakuna khabiran bima yajri alaihi fi alamihi wa huwa qalbuhu hatta yakuna alal azab minal umuril khafiyah mislul khianat wal gish wa ghairi dzalik. Jadi kita meneladani al-khabir dengan cara apa? Dengan cara memiliki hati yang memiliki kewaspadaan terhadap apa? Terhadap hal-hal yang samar, tersembunyi. Seperti apa? Mislul khianat, seperti sifat khianat. Jangan sampai memiliki sifat khianat dalam berteman, bersahabat, bertransaksi, kerjasama. Jangan khianat. Janji pinjam uang sebulan, 1 tahun teh can dibayar. Itu khianat terhadap akadnya. Ya, jangan sampai itu, hati-hati itu kayak gitu. Wal gish, dan menipu, membohongi, memperdaya orang lain. Jangan sampai. Gunakan hati kita seperti itu. Jadi dicas hati kita dengan khabirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teliti dan waspada terhadap sifat-sifat yang merusak dalam hati kita. Wa yakuna syadidal fahsi, dan jadilah kita yang memiliki ketelitian yang luar biasa
an mahasini akhlaqihi wa maqabiha, dengan terhadap kebaikan-kebaikan akhlak kita dan keburukan-keburukannya. Telitilah terhadap akhlak kita, mana yang baik, mana yang buruk. Cek and recheck. Kadang-kadang kita berbuat buruk kepada orang lain tanpa sadar. Itu. Cek and recheck. Fa inna minal mahasini ma yastaqbihuhu wa bil aksi. Sebagian dari kebaikan adalah yang dihitung buruk oleh Allah. Kalau kata Allah buruk, kita jauhi kebaikan buat kita. Makanya, atau sebaliknya, kata Allah baik, kita juga anggap baik, jangan dianggap buruk. Gitu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu wa huwa khairul lakum, padahal itu baik bagimu. Kita benci sesuatu padahal baik. Nah, itu. Jadi cek and recheck. Kita selama ini suka tanpa sadar suka ngompor-ngomporin orang yang sedang bermusuhan misalkan. Itu kita anggap baik. Coba non, dia musuh saya benci kasih anu, jadi kita komporin, siap saja untuk membenci si anu. Itu menurut kita baik menurut kita, tapi menurut Allah itu buruk. Kayak gitu. Ya harus tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari. Kayak gitu. Ya. Nah ini Ibnu Jarir at-Tabari dalam tafsirnya menambahkan tentang ayat ini, al-alim bisara'i ibadihi wa dhamairi qulubihim. Al-alim itu Allah mengetahui rahasia-rahasia hambanya dan apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Itu al-khabir bi umurihim alladzi la yakhfa anhu syai'un. Tidak akan ada yang tertutupi satupun, tidak akan ada yang samar satupun bagi Allah. Sesuatu pun yang ada dalam diri kita manusia, semuanya terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna al-khabir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang kita bisa bahas di sore hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaat yang kita bisa ambil dari narasi-narasi Syekh An-Nasafi rahimahullah ta'ala tentang Asmaul Husna al-Khabir. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih waspada, teliti, dan tahu dengan benar detailnya apa yang kita lakukan ini baik atau buruk, apa yang kita pendam dalam hati kita baik atau buruk. Itu jadi tidak akan salah dalam mensikapinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni. Demikian kajian kita sore hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi